budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Fadli Ahmad selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Depok. Bapak Ibu yang berbahagia semua, dalam kesempatan kali ini tak lupa kita sanjungkan salawat serta salam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul dalam rangka berbagi praktik yang akan disampaikan oleh Bapak Fadli Ahmad. Pada kesempatan kali ini, Bapak Fadli Ahmad akan menyampaikan budaya positif menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kepada Bapak Fadli Ahmad, saya persilakan. Terima kasih pada pembicara Guru saya Bisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari Jumat ini Sayyidul Ayyam kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain ini merupakan undangan kami, ya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, atas waktunya, kesempatannya, sehingga banyak yang harus dikorbankan sehingga hanya untuk memenuhi undangan ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih dan permohonan maaf yang seluas-luasnya. Semoga hadirnya kita di tempat ini, di ruangan ini, tidak lain bukan hal yang sia-sia, dari memegang daripada keriduannya Allah, dan juga kita berharap mudah-mudahan ini menjadikan satu diseminasi sekaligus diskusi kita yang sama-sama nanti akan kita hasilkan budaya-budaya positif yang di dalamnya ada keyakinan kelas kita, sehingga ini bisa diterapkan pada siswa-siswi kita semua. Sahabat training salam senantiasa kita dipanjurkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriring harapan besar kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Salam Pasatria yang kami hormati, izinkan kami untuk menyaksikan budaya positif, dan ini rangkaian akhir daripada modul 1 kami, yang insya Allah mulai hari ini kami sudah masuk ke modul 2. Maka dengan kepada Bapak dan Ibu senantiasa ini menyimpulkan sekaligus mengakhiri pada modul pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Depok. Maka pada hakikatnya diseminasi ini merupakan bentuk aksi nyata yang sudah kami dapatkan, sehingga kami simpulkan dalam aksinya. Maka salah satu permohonan yang dalam MS kami berharap ini bisa tersalurkan dan juga tersampaikan, bahkan di sini terancang bersama-sama, bukan hanya CGT sendiri yang merancangkan dan merumuskannya, namun kita semua bisa ikut serta sehingga kita sampai pada titiknya adalah berbagi sekaligus praktik baik dalam hal yang positif. Bapak Ibu, karena memang ini di hari Jumat yang begitu singkat waktunya, yang pertama kita langsung saja kita mohon sama Allah, mudah-mudahan berharap perkumpulan ini dijadikan perkumpulan yang berdarah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, diseminasi budaya positif tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, yang berpihak pada murid dan terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu dan kita pada saat ini adalah bagaimana sih siswa kita yang kita semua tujuan, bahkan pengajaran pembelajaran, tingkah sikap, tingkah laku kita serahkan semuanya kepada siswa kita, berpihak kepada siswa kita. Dan pada intinya nanti di dalam profil pelajar Pancasila ini harapan besar kalau menjadi panduan sekaligus rujukan profil pelajar Pancasila ini ada
siswa yang mandiri, kritis, atau berpikir nalar kritis dan lain sebagainya, maka harapan ini semua budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita bisa menuju kepada harapan profil pelajar Pancasila. Oleh karenanya, Bapak Ibu, di sini di dalam topik yang akan kami bahas, kegiatan diseminasi, ya, ada goalnya, ada harapan dan tujuan. Hal apa sih yang dijadikan budaya? Dan ini budaya yang mengantarkan budaya kebaikan, budaya positif, sehingga yang kita awali, kita rancang, kita rencanakan, ini akan bisa terbiasa oleh anak melalui pembiasaan. Kalau pembiasaan sudah terbiasa dan dilakukan, maka ini akan menjadi sikap dan tingkah laku. Maka prosesnya panjang banget, ya. Kalau di dalam Islam itu ada namanya al-adab muhakam, ya, artinya kebiasaan itu akan bisa dijadikan hukum, Bapak Ibu. Jadi kalau kebiasaannya baik dijadikan hukum, itu akan mengalir terus amal jariah kita. Karena pembiasaannya baik, kebiasaan dijadikan hukum. Sebaliknya, kalau kita membiasakan kepada anak dengan pembiasaan atau budaya yang negatif, dan itu diamalkan oleh anak didik kita, peserta didik kita, bahkan siswa kita semuanya, dan ini pun menjadi budaya yang negatif. Maka untuk menggarisbawahi, luruskan niat kita memberikan budaya-budaya positif kepada siswa-siswi kita melalui pembiasaan-pembiasaan positif pula. Ya, contoh yang sudah kita terapkan dan insya Allah akan kita istiqomahkan, bahkan ini akan kita kembang biakan, ya, menjadi pembiasaan-pembiasaan. Tidak cukup hanya saya pribadi guru agama Islam, bahkan di masing-masing kelas bisa membudayakan nilai-nilai positif. Di antaranya anak bisa membawa bekal, itu kan budaya positif. Artinya apa? Menghindari anak-anak yang mungkin pakai plastik dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan sampah. Hal-hal yang sedemikian rendah, simpel, bahkan sepele, tapi ternyata itu menjadi budaya. Dan budayanya dipastikan, oh itu loh sebuah bekal dari rumah. Oh itu loh budaya dipastikan yang selalu ibadahnya selalu berjamaah, ya. Oh itu loh dipastikan yang keberagamannya, ya, keberagaman di dalam keagamaannya ini yang selalu terlihat, ya. Ketika yang muslim melaksanakan ibadah, non muslim melaksanakan ibadah, itu pun menjadi budaya keberagaman yang positif. Maka dalam rangka budaya positif ini apa sih? Perubahan paradigma belajar mereka dapat terlihat, ya. Jadi perubahan paradigma belajar mereka yang awalnya, oh ternyata dengan budaya ini pandangan mereka yang tadinya belajar itu sangat menyulitkan, ya, karena tidak suka dengan gurunya, sampai kapanpun tidak ada yang namanya keberkahan, sehingga mereka tidak akan timbul itu pandangan suka terhadap guru. Makanya Bapak Ibu wajar kalau dulu kita benci sama guru matematika, kita benci dengan guru bahasa Inggris, sampai saat ini kita pasti gak akan bisa, ya. Pista kita pasti gak akan bisa. Saya senangi sama guru olahraga, dari dulu kita SD seperti itu. Karena apa? Sampai saat itu enak pembelajarannya, selain materinya, ternyata sampai saat ini kita olahraga, senang dengan olahraga. Ternyata materinya sama, ya, sama dengan kalau orang-orang yang berdakwah, Bapak Ibu, ya, orang-orang seperti anak SD itu kalau ceramah seperti Ustadz yang misalkan menceramai bapak dan ibu di majelis taklim, itu nggak akan masuk. Padahal temanya tentang anak, sama materinya, cuma penyampaiannya berbeda. Penyampaiannya berbeda, ya. Jadi paradigma belajar kita, Bapak Ibu, yang kita berpusat kepada anak, tidak hanya cukup materi yang sama, tapi penyampaiannya juga harus sama, ya. Kemudian disiplin positif, ini topik yang akan kita bahas, ya. Disiplin apa nanti akan kita bawa terhadap peserta didik kita. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar
posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang sempat saya bahas di pertemuan pendampingan kedua. Antara lain ada visi misi dan antara lainnya kita berpihak pada anak melalui keyakinan kelas. Ya, jadi semuanya ini akan kami kuatkan lagi aksi nyata dengan tema kita adalah budaya positif. Baik Bapak Ibu, deskripsi materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Realitas kebutuhan kita sama, ya. Teori kontrolnya apa? Realitas kebutuhan kita berbeda. Itu yang saya bilang Bapak Ibu. Apakah anak yang inklusi dengan anak yang tidak inklusi yang normal, cara penanganannya bagaimana? Bapak Ibu, materinya sama. Sebenarnya anak itu tidak perlu kita pisahkan yang inklusi dan yang tidak inklusi. Mereka semakin batin. Oh, saya dibedakan. Orang tua juga sama merasa seperti itu. Di negeri itu biasanya tidak ada fokus pada inklusi, yang satu ruang khusus anak inklusi. Bahkan tugas kita inklusi dan yang normal itu digabungkan. Cuma cara pembelajarannya yang berbeda. Oke, itulah diferensiasinya Bapak Ibu, ya. Materinya sama, cuma cara dan gaya belajarnya yang berbeda. Bukan tolak ukur kita harus memberikan materi yang berbeda, ya. Bapak Ibu, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Potensi anak berbeda-beda, ya. Potensi anak berbeda-beda. Bagaimana kita bisa menutupi semua kesempurnaan itu dengan potensi yang kita miliki untuk bisa menutupi yang dimiliki oleh peserta didik. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kan awalnya seperti itu Bapak Ibu, ya, yang kita harapkan. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan sampai semua peserta didik kita berharap sama dengan apa yang kita tuju. Tapi kita memahami tujuan anak-anak kita yang luasnya dulu Bapak Ibu, ya. Kita pahami di sini. Ternyata dari perubahan pandangan paradigma, banyak yang selama ini guru kaya dengan pengalaman. Oh, cara menangani anaknya dalam tingkah laku yang mungkin kurang perhatian dari orang tuanya seperti ini. Oh, anak yang selalu dimanja dengan orang tuanya seperti ini. Oh, anak yang tidak pernah dapat belas kasih ayah, belas kasih seorang ibu seperti ini. Jadi kita kaya dengan perilaku semua siswa-siswi kita. Dengan berangkat ini semua, kita jangan berharap anak harus bisa mengikuti kita, tapi kita bisa mengikuti apa sih karakteristik anak sehingga ini menjadi kekayaan buat kita, tantangan sekaligus. Selanjutnya Bapak Ibu, masih banyak, ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu, bagaimana kita melihat, ya, segala permasalahan, persoalan, bahkan kasus sekalipun. Kalau melihat secara mungkin logika, bahkan kasat mata tanpa kita menelusuri, ini hal yang negatif, ya. Ini hal yang negatif. Jadi tanpa kita mengetahui asbabnya, polis, kita bisa selaku kontrol penghukum mungkin pada saat itu bahwa anak ini adalah anak yang nakal, ya. Itu kan kita selalu menjudge anak-anak murid kita, ini anak yang sering nakal. Oh, dia udah biasa, oh dia udah biasa. Ternyata keterbiasaan mereka, anak-anak diri kita nggak tahu landasan apa yang sampai menyebabkan anak kita seperti itu. Kemudian orang lain mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Cuma kita yang bisa mengontrol, ya. Jangan berharap kontrol diri itu timbul, ya, dari orang lain. Ternyata kita bisa mengontrol diri kita. Maka nanti dengan cara, ya, yang tersistem, yang terstruktur, sehingga kita bisa menggali sebenarnya mana yang dikategorikan kesalahan, ya, kewajaran. Bahkan kita dikategorikan selaku manajer ketika mendapatkan kasus yang sama, kemudian objek yang berbeda, atau dikategorikan kita sebagai teman, sebagai penghukum dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas Bapak dan Ibu dan kita sama-sama diskusikan. Izin tidak untuk menggurui Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini Bapak Ibu, ya,
Dulu kita sering mendengar paksa aja dulu, ya, dengan budaya positif. Paksa saja dulu dengan budaya positif. Nanti ketika anak sudah merasa, sudah masuk meskipun terpaksa, ya, kemudian baru menikmati. Setelah menikmati baru menjadi pembiasaan, pembiasaan baru menjadi sikap. Kalau sudah jadi sikap, itulah sebenarnya karakter yang mereka sudah bangun dari mulai pemaksaan. Tapi ternyata teori kontrol yang selama ini harus kita lakukan, sebelum itu sifatnya pemaksaan. Sebelum itu anak menjadikan satu kewajiban yang seolah-olah kudu wajib. Kalau dia tidak melakukan itu, berarti dia sudah melanggar. Ada namanya kolaborasi, konsensus penciptaan. Kita buat angket yuk dari permasalahan ini semua. Apa sih respon anak-anak? Apa sih respon dewan guru? Apa sih respon orang tua murid? Maka baru kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, ternyata dari semua angket yang kita dapatkan, ini bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan anak sebenarnya mau seperti ini. Baru kita fasilitasi dan lain sebagainya. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Ya, Bapak Ibu nanti akan kita lebih spesifikkan kepada kegiatan langkah berikutnya materi di dalam keyakinan kelas, kemudian juga dalam restitusi kita. Bapak Ibu, sebelum kita kembali kepada masing-masing teori yang sudah dari paradigma pembelajaran kita harus bagaimana, disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara memikirkan konsepsi keteladanan sikap merdeka cetak kelima ya dalam 2013 halaman 470 ini. Bapak Ibu, disiplin positif ya, budaya positif ini harusnya berada di dalam lingkungan positif. Bapak Ibu, lingkungan positif, lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa mempengaruhi semua, maka ini akan dapat menghasilkan disiplin yang positif, budaya yang positif. Aina mamputa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berada di mana pun, kita bisa mewarnai kalau lingkungan itu sebenarnya bisa tercerahkan ketika kita sudah bisa ya menyadari lingkungan ini bisa ya kita bisa berekosistem di situ, kita bisa bermasyarakat di situ, merangkul orang-orang yang baik, bahkan mempengaruhi kebaikan kita, timbullah disiplin positif, bahkan menciptakan budaya positif itu lebih mudah Bapak Ibu ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan dimanapun kamu berada, kalau kamu ingin bergaul dengan orang-orang yang sesoleh kamu, paling tidak kamu tidak bisa mengikuti kesolehannya, tapi kamu tahu itu loh arti kesolehan. Yang lebih simpel, kalau Bapak Ibu bergaul dengan tukang las, paling tidak Ibu Bapak pasti akan kecipratan aminnya. Bapak Ibu ketika bergaul dengan orang-orang mungkin tukang parfum, paling tidak Bapak Ibu tidak beli itu parfumnya masih kecil. Artinya apa? Lingkungan sangat mempengaruhi. Mau sekarakter bagaimanapun, ini tantangan buat kita Bapak Ibu ya. Lingkungan kita yang mungkin terpengaruh dengan kakak kelasnya. Jadi tantangan besar buat kita bagaimana budaya ini tercipta, disiplin ini bisa menjadi tercipta positif kalau memang kita bisa mempengaruhi lingkungan ya, terutama pada karakter anak. Baik Bapak Ibu, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila kita tahu ya, ada beriman, bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Maka nilai-nilai kebajikan universal yang pertama ya ini sudah Bapak Ibu yang ini guru penggerak dan juga yang proses dalam pendidikan, bahkan teman-teman yang kategori E ya, kemudian ada X dan lain sebagainya sih paham. Namun kita sama-sama membahas, belajar bersama-sama. Ada IB Primary Years Program, sikap murid, toleransi, kemudian 9 pilar karakter,
kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ya. Kemudian ada Virgis Project atau proyek nilai kebaikan. Jadi Bapak Ibu, disinilah nilai-nilai kebajikan universal yang awalnya menurut kita menjadi sokongan, dukungan, ya. Tapi sesungguhnya kebajikan universal ini pada dasarnya kalau kita terus niatnya baik dengan kata-kata negatif, ya, tapi ternyata anak sudah terekam yang tadinya niat terarah kepada positif, karena memang alurnya itu diubah menjadi negatif, semua akan berubah menjadi negatif. Bapak Ibu, ternyata redaksi verbal, ya, atau bahasa itu sangat mempengaruhi anak, ya. Jangankan karakter, ya, terekam saja anak dengan kata-kata anak itu udah luar biasa, ya. Dilarang buang sampah, ya, dilarang terlambat, kata-kata negatif yang selalu kita tanamkan kepada diri anak-anak, tapi ternyata itu larangannya tidak baik dalam rangkuman mereka dalam bentuk verbal. Bahasa yang kita gunakan hanya negatif. Coba simpanlah sampah pada tempatnya, ya. Kemudian ada keyakinan kelas, dan nanti akan kita bahas bagaimana ketika kata tertib dibuat sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Jadi inilah menjadi motivasi Bapak Ibu kita semua, bahwa perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangankan kita, ya, anak-anak juga, ya. Kenapa kamu melakukan itu? Saya takut dihukum, ya. Kenapa kamu tidak melakukan bersama dengan teman ini? Saya takut nanti kalau saya bersama dengan teman saya dan teman saya itu dibenci sama guru saya jadi tidak nyaman nanti. Bahkan terdakwah di situ Bapak Ibu, ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, posisi kita pun juga sama seperti itu, ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang berat Bapak Ibu. Bagaimana mereka dengan yakin potensi mereka, bahkan menghargai diri untuk diri sendiri. Mereka ini tidak yakin dengan potensinya, maka menggali potensi anak-anak, menggali kreativitas anak. Ya, kita tahu mungkin sifatnya non akademik di sekolah kita ini luar biasa timbulnya, tapi mereka harus yakin. Mereka harus yakin skill yang mereka punya, tapi mereka merasa minder, ketidakyakinan, ya. Ini lambat laun faktornya akan membesar sampai ketidakpercayaan. Saya sebenarnya bisa, Bu, cuma saya nggak pede. Dengan saingan teman saya juga yang luar biasa. Padahal sesingkat waktu teman-teman kita sudah dari potensinya bisa mengalahkan yang sudah terstruktur puluhan bulan pada saat itu. Ya, ini keyakinan nilai diri, ya, baik aktivitas apapun dalam pembelajaran maupun dalam kreativitas anak melalui lomba dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, ya, ini kita langsung saja. Penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, ini akan kita bahas posisi kontrol. Posisi kontrol untuk menciptakan budaya positif dengan berpihak pada murid. Kita termasuk yang mana? Ataukah kita termasuk penghukum? Atau kita termasuk membuat merasa bersalah teman, pemantau, atau manajer? Ya, titik beratnya saya akan membahas ini Bapak Ibu, ya. Yang sebelumnya kalau mungkin budaya positif sekilas sudah saya paparkan ketika P2, tapi sekarang saya lebih fokus kepada posisi kontrol. Bapak Ibu, ternyata kita menyadari, ya, manajer ini bukan posisi hanya sebagai kepala sekolah. Ya, kita sebagai pemimpin di dalam pembelajaran di kelas, pemimpin pembelajaran terhadap siswa-siswi kita. Apakah mungkin selama ini kita sebagai penghukum anak yang salah selalu kita hukum dengan kata-kata kamu ini
Ya, Bapak sudah bilang berkali-kali, apakah kita mau dikategorikan seperti ini? Atau membuat merasa bersalah? Ya, kamu terus memang yang bersalah di sini. Kamu terus, teman-teman kamu nggak seperti itu? Apa terus kita akan memojokkan anak-anak didik kita, selalu mengatakan anak ini selalu ketika kita panggil dan dia selalu terdakwa, ya, menjas kalau dia terus yang berbuat salah. Kemudian teman, atau mungkin kita selalu berbicara seperti ini, kemudian kita panggil anak kita selaku teman, bahkan ada efek jeleknya juga, sehingga semakin dekat dia dengan kita, ya, tidak ada batasan, sehingga ya mungkin saking dekatnya merasa melawan, merasa kayak teman guru itu, atau semakin memantau, hanya melihat kesalahan anak tanpa kita panggil, tanpa kita tegur, atau kita manajer, ya, atau kita selaku manajer yang kita berusaha panggil anak, ya, berikan solusi, cari validasi kesalahannya dan di mana keyakinan yang sudah mereka langgar. Bapak Ibu, nanti sekilas akan kami berikan satu ilustrasi dan bahkan ini yang harus kita cerminkan, apakah dari video nanti yang akan saya tampilkan itu posisi kita memang seperti itu selama ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tampilkan nanti video keyakinan kelas, apa sih itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan yang dipersatu yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi ini yang selalu harus kita bangun Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak di dalam kelas adanya namanya keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib atau peraturan? Ya, kalau peraturan itu kan identik guru membuat, anak mau tidak mau harus ikuti. Ya, contoh peraturan dalam kelas 1, ya, tidak boleh terlambat. 15 menit harus sudah sampai sebelum pembelajaran. Yang kedua, dilarang keluar dari ruang kelas ketika dalam pembelajaran. Yang ketiga, misalkan apa? Bagi yang tidak mengerjakan tugas akan mendapatkan hukuman. Itu kan peraturan. Mau tidak mau anak tidak diberikan kesepakatan mau atau tidaknya mengikuti aturan itu. Tapi namanya aturan dibuat harus dipatuhi. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang dipersat yang disepakati. Baik, nah, contoh keyakinan kelas pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajar datang paling lambat 10 menit sebelum dimulai kegiatan. Kita tawarkan kepada siswa, setuju atau tidak? Pak, jangan 10 menit Pak. Ya, saya masih prepare dulu, belum jajan, ya, atau mungkin pada pukul ini ya, artinya jam pertama saya belum bisa. Anak-anak yang biasanya ngobrol dengan teman, nyapa dulu dengan teman 15 menit atau 5 menit. Oke, kita sepakat kita 10 menit. Memakai pakaian seragam sepakat, ya, dan banyak keyakinan kelas. Intinya apa bedanya? Keyakinan kelas ini hal-hal yang sudah kita sepakati antara guru dan siswa atau murid. Ya Bapak Ibu ya, itu namanya keyakinan kelas. Maka sekarang ditempel di kelas-kelas masing-masing itu bukan lagi namanya peraturan kelas, tata tertib kelas, tapi adalah keyakinan kelas. Karena itu lebih aman. Kita sudah buat MOU dengan anak karena anak sudah sepakat dan ada usulan kita tampung jadikan keyakinan kelas. Tidak ada yang melanggar karena ini dibuat bersama-sama. Baik Bapak Ibu, melalui keyakinan kelas, namun dari sebelumnya lihat ya, dari posisi kontrol ini yang sebelumnya tadi sudah kita bahas, kemudian melalui keyakinan kelas, bagaimana kita lihat seorang guru, apakah dia dikategorikan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, di posisi mana kita selama ini Bapak Ibu? Ya, di posisi mana kita selama ini? Baik, kita lihat Bapak Ibu, kita guru yang sedang mengajar seperti ini, apakah dia masuk ke dalam kategori penghukum, teman, manajer, pembuat bersalah, atau pemantau?
Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari posisi kontrol seorang guru, coba kita lihat guru sebagai apa? Posisi kontrol yang mana? Yang sudah kita saksikan, beliau masuk ke dalam kategori penghukum, kategori posisi kontrol pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Sebagai apa? Sebagai penghukum Bapak Ibu. Dari posisi guru tersebut sebagai penghukum, dia tidak tahu bagaimana cara memvalidasikan masalah, dia tidak tahu apa sih permasalahan anak itu, kemudian tidak diajarkan untuk berbicara kenapa bisa melakukan seperti itu terus dan menerus, dan apa sih yang mereka langgar. Mereka tidak punya aturan atau keyakinan kelasnya. Kemudian kalau sudah kita bisa menegakkan posisi kita sebagai penghukum, kalau kita sudah bisa membuat kesepakatan, ya, maka Bapak Ibu, pentingnya awal di keyakinan kelas. Enak kalau kita sudah sama-sama sepakat. Anak juga nanti, oh Pak saya nggak bisa Pak, saya pasti harus antar orang tua saya dulu. Oh baik, untuk kamu nanti bisa, ya, jam 7.15.
Benar atau tidak? Yuk kita serukan. Oh iya, ternyata benar. Jadi Bapak Ibu, nauzubillah, kalau selama ini kita bisa salah memberikan sanksi kepada anak didik kita nggak tahu. Kalau menurut saya pribadi, di mana hal yang paling tersentuh buat saya garis bawahi, ketika seorang guru bisa mencium tangan seorang murid, itu yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bisa mengambil keberkahan dari guru kita. Kita cium tangan, kita hirup. Pengen dalam berkahnya, pengen cari berkah. Dan kita nggak pernah cium tangan anak kita. Sekali-kali kita pernah cium, ya, pernah kita cium, ya. Bapak Ibu, kita ini berharap seperti manajer bisa mengetahui semuanya. Pimpinan dalam kelas kita, dalam pembelajaran, kita nggak mau dikategorikan sebagai penghukum, kita nggak mau dikategorikan sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum iya, merasa kalau bersalah iya, belum apa-apa sodorkan tangan, belum apa-apa sodorkan tangan, nggak tahu apa. Tapi ternyata ketika sudah dilihat apa sih sebabnya, baru dia sadar. Ternyata posisi penghukum sebagai guru adalah salah. Sebagai pembuat merasa bersalah, apalagi sebagai teman, ini ada baiknya, tapi banyak mudaratnya. Banyak anak yang dekat dengan kita, curhat terbuka tapi tidak pernah menghormati menghargai kita. Pun ada yang seperti itu. Pemantau kita hanya orang yang acuh, nggak perlu peduli apa kronologi yang mereka lakukan di sekolah, di rumah. Di sekolah ikuti aturan. Kita mantau saja, nggak tahu sebenarnya seperti apa. Dan mau menindak sebagai penghukum juga kita nggak mau, acuh aja pokoknya. Manajer ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Kalau orang sebagai manajer, sebagai pimpinan di dalam pembelajaran, kita akan tahu semuanya. Yuk, satu bukti yang mungkin ini adalah bentuk skenario yang saya buat, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah membuat seperti itu. Bapak Ibu, ini yang saya lakukan, ya, walaupun ini bentuk dengan etik Bapak Ibu, tapi ini berharap seperti itu. Contoh, tadi tahu tadi Pak Hari berangkat ke sekolah pukul berapa? Lalu Pak Hari tahu di sekolah ini selalu pukul berapa? Nah, kira-kira kalau Pak Hari dari rumah berangkat pukul 7.15, kemudian di sekolah masuknya pukul 7, kira-kira Pak Hari itu tepat waktu atau tidak? Tidak, Pak. Setiap orang, setiap manusia melakukan kesalahan, dan sebagainya, ya. Bagi bersama kan melakukan kesalahan. Di sini, Bapak tidak menggunakan siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi, ya, agar nanti pasti juga tidak akan terlambat lagi. Nah, kira-kira paling punya alasan apa? Kenapa paling tidak terlambat? Nah, apa kamu kesehatan? Jadi, pada terlambat datang karena tidurnya terlalu malam. Paling main HP, sehingga lupa waktu, terus bangunnya kesiangan. Kira-kira apakah datang terlambat itu sudah memenuhi, ya, atau sudah termasuk keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Nah, Pak masih ingat kan apa sih keyakinan kelas kita? Masih, Pak, datang tepat waktu dan tidak melakukan sembarangan dan dalam kemudian. Baik, kalau kamu masih ingat keyakinan kelas kita, ya, terus kamu lakukan apa yang akan kamu lakukan sehingga nanti tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah kita?
Jadi paling tidak video awal yang sudah kita bahas, kita pengen loh ya jadi seorang guru yang posisinya itu sebagai manajer. Kita tahu validasi masalah mereka. Nggak saja ujiannya terus kita langsung ujuk-ujuk, kamu bersalah, kamu hukum, dapat hukuman ini dan ini terus kamu ulangi. Ternyata ketika kita validasi, oh ternyata permasalahannya seperti ini. Ya, apa yang mereka tahu dan sudah kita sepakati. Kalau dia melanggar, dia lebih merasa bertanggung jawab ketika mereka merasa melanggar kesepakatan itu. Jadi pentingnya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Di dalamnya apa? Kolaborasi. Baik Bapak Ibu, dari semuanya ini ya tidak terlalu banyak, sudah pukul 11. Inilah restitusi ya yang kita ambil. Yang pertama restitusi yang tadi saya gali dalam mendapatkan kasus ya. Sebenarnya anak yang paling soleh, anak yang paling berprestasi mungkin saat ini ya di kelas 4 ternyata harus menjadi acting seperti itu, tapi kan memang semua peran bisa ya. Validasi tindakan yang salah. Jadi yang pertama kita akan tahu dulu Bapak Ibu, kita gali apa sih permasalahan anak sampai anak bisa membuat kasus seperti itu, kesalahan yang seperti itu. Setelah kita tahu masalahnya itu, kita menstabilkan identitas ya. Kita menstabilkan identitas dengan apa? Ya, dengan cara kamu tahu sebenarnya ya hal-hal yang kamu lakukan itu adalah salah. Iya Mbak, saya tahu. Dan kapan kamu merasa bersalah? Ketika kamu terlambat. Jadi aktivitas yang mereka lakukan ternyata salah dan dia lakukan, efeknya adalah terlambat. Apa solusinya? Dia tidak mau mengulanginya lagi. Ya, dengan cara apa? Dan kapan mulai berubahnya? Dan yang terakhir, setelah kamu melakukan itu ada dari kesepakatan kelas kita, ya, menanyakan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Nah di sini kuncinya adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu tidak main-main, Bapak Ibu. Ya, itulah pentingnya kesepakatan. Kalau sudah menjadi kesepakatan, tanggung jawab sudah luar biasa. Beda peraturan yang seolah-olah hanya kita ada peran. Anak tidak merasa membutuhkan apa yang sudah kita butuhkan. Bapak Ibu, mungkin secara garis besar dari paradigma pembelajaran kita, kemudian juga budaya-budaya positif yang selalu kita jualkan, anak-anak sudah terbiasa, anak-anak bahkan menjadi pembiasaan, dan anak-anak sudah menjadi karakter. Kalau mereka tidak mengikuti pembiasaan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, rasanya itu ada yang aneh, rasanya ada yang tertinggal. Maka kita mulai dari diri kita, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari sekarang mudah-mudahan pembiasaan positif yang kita lakukan terhadap anak. Jangan lupa Bapak Ibu sekali-kali cium tangan anak kita, indah ya. Saya jangankan anak sendiri juga kadang-kadang begitu Bapak Ibu ya, lagi tidur anak kita cium tangan ya. Apalagi tadi di video tersebut itu yang saya garis bawahi, kita ketika mencium tangan anak sesekali itu luar biasa. Ada rasa, ya Allah, apa mungkin tangan ini nanti yang akan bisa menyeret kita, membawa kita ke dalam surga. Pengen ada hal mimpi seperti itu ya. Kita tidak mau dikatakan takut karena hukuman dari gurunya, tapi anak rindu dengan belayan perhatian kasih sayang dari gurunya. Ini saja Bapak Ibu, walaupun masih beberapa hal yang harus kita bahas. Bentuklah murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, satu, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu, silakan ada yang mau ingin ditanyakan, menyampaikan saran atau penguatan. Ya, kita sama-sama berkolaborasi Bapak Ibu. Ayo, ada waktu mungkin 2 menit. Sudah? Baik, alhamdulillah. Bisa diterima Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih dan mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak ya yang tersita waktunya mengganggu dari hati yang paling dalam. Kami tidak mau ini hal yang harus menjadi jalan ibadah, tapi tergores dengan niat yang tidak. Ya, kami harapkan, kami mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan hadirnya kita, kebersamaan kita mengiringi semua langkah gerak geri ibadah kita Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Pandi tentang budaya positif. Semoga budaya positif ini benar-benar kita budayakan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mulai dengan disiplin positif, maka di lingkungan yang positif itu akan mengalirlah, akan terbentuklah budaya positif. Dan itu tentunya harus kita mulai dari diri kita sendiri, disiplin positif, di mana nanti anak-anak kita juga akan terbawa dan lingkungan pun akan terbawa. Terutama anak-anak ini dalam hal kita sebagai posisi kontrol ya, yang terkadang kita lupa itu. Apalagi kalau dihadapkan pada anak-anak yang posisinya sering bisa dibilang berulah gitu ya. Jadi kita greget gitu, padahal sebenarnya anak yang sering berulah itu adalah anak yang sedang mencari perhatian gurunya. Ketika kita perhatikan, terkadang mereka itu justru lebih memberikan lebih aware ke kita ya, lebih peduli sama kita nantinya. Jadi bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut sehingga terciptalah kenyamanan anak-anak terhadap kita. Tadi perlu kata Pak Pandi, dari mereka lah kita tidak pernah tahu tangan-tangan yang manakah yang akan membawa kita, menarik kita ke surganya Allah, karena hanya itulah tujuan hidup kita gitu ya, sebagai pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih Pak Pandi atas share ilmunya, berbagi praktik baik terhadap rekan-rekan semuanya. Semoga sekolah kita SD Salak Pasar 3 benar-benar bisa mengimplementasikan tentang budaya positif ini dan menjadi sekolah yang memiliki budaya positif yang tinggi. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, hari ini Bapak ingin membuat ya keyakinan kelas di kelas kita, di kelas 4B ya. Keyakinan kelas, siapa yang paham, yang mengerti apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ya, yang kalian tahu kesepakatan kelas, betul. Aturan kelas, betul. Jadi keyakinan kelas adalah yang kalian tahu selama ini adalah peraturan kelas ya, yang menyusun aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu berarti peraturan yang dibuat oleh Bapak Guru ya, dan Ibu Guru, kemudian Bapak bacakan, Ibu Guru bacakan, atau Bapak Ibu Guru tempel, mau tidak mau kamu harus mengikuti aturan itu. Itu namanya aturan kelas, peraturan kelas, tata tertib kelas. Tapi yang Bapak maksud hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Hal-hal yang kita sepakati dan itu harus kita yakini, kita sepakati untuk dijalankan. Kalau kita melanggar kesepakatan itu, keyakinan itu, berarti kita telah melanggar keyakinan kelas kita. Ya. Paham? Nah, jadi anak-anakku semuanya, untuk memberikan keyakinan kelas, kenapa bisa dibedakan dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas, contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, peraturan kelas. Tapi kalau di keyakinan apa? Tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Tidak boleh, dilarang, itu nggak boleh. Kalau di dalam keyakinan kelas, kita yang membuat ini. Ya. Jadi kalau di peraturan kelas tidak boleh membuat
atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau di keyakinan kelas menjaga kebersihan, berarti di dalamnya tidak boleh buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Dan itu yang akan kita sepakati, kita yakini dan menjadi keyakinan kelas kita. Yang melanggar berarti melanggar keyakinan kelas kita. Jadi mulai sekarang kita tidak memakai lagi peraturan kelas, kita memakai keyakinan kelas. Tidak boleh terlambat masuk ke kelas, itu kan dalam peraturan kelas. Tapi kalau di dalam keyakinan kelas, datang tepat waktu. Betul? Jadi nggak boleh ada kata-kata dilarang, nggak boleh, ya. Itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, harus kata-kata positif. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Ya, makanya hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak akan bagikan post-itnya, ya. Kertasnya bisa ditempel. Kemudian kalian buat keyakinan kelas kalian, ya. Dari masing-masing semuanya di kelas 4B ini semuanya wajib memberikan, ya, keyakinan kelasnya, apa sih keinginan kamu di dalam kelas ini, dan kita sepakati. Nanti kalau ada kata-kata yang sama, keyakinan kelas yang sama, maka nanti kita akan ambil satu saja karena sudah mewakilkan, ya. Insya Allah dengan keyakinan kelas ini kita lebih meyakini kalau itu adalah kesepakatan kita, dan kita akan bertanggung jawab dengan yang sudah kita sepakati, ya. Sebelum Bapak bagikan kertas, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Yang putri nanti setelah Bapak bagikan, tempelkan sebelah kiri, ya, sebelah kiri kalian. Kemudian yang putra nanti tempelkan sebelah kanan, ya. Yang jelas itu pasti berbeda warnanya. Warna putri berbeda, warna putra juga berbeda. Ya. Pak, boleh nggak Pak menulis keyakinan kelasnya lebih dari satu? Boleh, ya. Tidak harus satu. Pak, saya misalkan pengen nulis 3, muat atau tidak Pak? Nanti di kertas sama Bapak insya Allah, ya. Insya Allah muat. Jadi boleh 1, boleh 2. Yang tidak boleh, yang tidak menulis untuk keyakinan kelas, ya. Paham semuanya, ya? Bapak bagikan. Yang putri nanti berwarna kuning, yang putra berwarna kuning, yang putri, ya, mendekati seperti warna oranye atau mungkin oranye terlalu kuda, ya, seperti kayak ini Pak, ya, yang putri aja. Ya, yang putra nanti Bapak akan bagikan dengan yang warna kuning. Yang ada lemnya nanti jangan ditulis di situ, ya. Berarti yang di belakangnya yang tidak ada lemnya, biar mudah ditempel. Silakan yang putri warnanya agak oranye, yang putra warnanya kuning, nanti terpisah nempelnya, nah, ya. Silakan tulis yang sudah mendapat kertas. Lihat dulu lemnya, baru kamu tulis di belakangnya. Baik. Silakan ditulis, Nak. Boleh pakai pensil, pakai pulpen yang jelas tulisannya.
Baik, sudah sayang semuanya? Sudah, alhamdulillah. Ayo, kalau sudah kita tempelkan di sini. Yang putri di sini, yang putra di sini Bapak. Putri, ayo. Yang putri ini berurutan. Sini, ya. Aktifnya. Ya. Yang sudah boleh duduk lagi. Sini saya lihat. Gak apa-apa ya. Sudah. Sudah semuanya? Dah, silakan duduk. Yang sudah menempelkan duduk. Boleh. Ya, duduk lagi semuanya. Anak soleh. Baik, terima kasih. Kalian sudah membuat keyakinan yang ingin kalian yakini. Dan setelah kalian tulis, kita akan sepakati semuanya. Bapak ini dari putri dulu. Lihat semuanya. Silakan duduk saya. Ya. Yang pertama, putri kayu. Ingin di dalam kelasnya sopan santun, datang tepat waktu. Tepuk tangan. Ya. Kemudian Asifa menghargai teman. Oh, luar biasa. Ya. Kemudian dari Zafira datang tepat waktu, disiplin, menghormati guru, menghormati teman. Oh, ini sudah mau empat-empatnya luar biasa. Keyakinan kelas yang dibuat oleh Gladys, Adelia. Tepat waktu, jujur, disiplin Pak. Boleh. Raisa, jujur, tepat waktu, dan disiplin juga. Sama kan? Ada disiplinnya, ada tepat waktu. Nanti kita akan ambil ya masing-masing dari teman-teman. Iya, sama berarti diwakili oleh satu orang saja. Ya, kemudian Putra. Ya, menjaga kebersihan dari Ananda Restu. Alhamdulillah. Tadi sudah ada juga menghormati guru. Zona, ya, menghormati guru. Apa sih menghormati guru? Tidak apa? Tidak apa? Tidak pernah melawan oleh guru. Ya, selalu menghormati bapak ibu guru. Kemudian tidak mencontek. Ini tidak boleh ada kata-kata tidak. Ya, jujur, ya, jujur, percaya diri dan disiplin, betul. Kemudian apalagi kesepakatannya membuang sampah pada tempatnya, betul, menjaga kebersihan, betul. Ya, kemudian percaya diri, mandiri dan disiplin. Restu menghargai teman. Api menghormati guru, Ari menghormati guru, Danis menghargai guru, menghormati guru, disiplin. Ya, betul. Irsa disiplin. Kemudian Fahri menghargai teman. Dika disiplin dan juga menghargai guru. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi yang kita ambil keyakinan kelas yang pertama adalah sopan dan santun. Ya, terhadap siapa? Teman, guru, itu juga harus sopan dan santun. Kemudian datang tepat waktu. Yang kedua berarti datang tepat waktu. Kita harus yakin. Ya, nanti setelah ini Bapak akan ketik, Bapak akan tempel ke kelas bahwa keyakinan kelas IPB adalah yang pertama sopan dan santun. Yang kedua apa? Yang kedua datang tepat waktu. Jadi kalau ada yang terlambat berarti nanya lagi aturan apa? Keyakinan kelas kita. Ya, menghargai teman, disiplin, tepat waktu itu sudah masuk ke dalam datang tepat waktu. Menolong teman itu belum ada. Nah, berarti nanti kita masukin siapa yang banyak uang lebih, ya, bawa jajannya banyak, temannya nggak jajan, berikan. Oh, pengalannya besar, ya. Kemudian kalian di sini apa lagi? Percaya diri, nggak boleh nyontek.
Percaya nih, percaya diri. Berarti kamu nggak boleh nanti nyontek, percaya dengan apa yang kalian miliki dalam diri kalian. Ya, ini namanya keyakinan kelas kita. Dan sepakat semuanya dengan keyakinan ini? Sepakat tidak? Kalau sudah sepakat, berarti harus kita jalani. Karena ini hasil musyawarah kita dan hasil keinginan kita bersama. Kalau kita yang menginginkan, kemudian kita yang melanggar, wah, berarti kita tidak bertanggung jawab. Ya, mulai besok kita sudah yakini keyakinan kelas kita bahwa yang sudah kita sepakati, yang sudah kita tulis dan kita musyawarahkan, ini yang harus kita jalani. Ya, terima kasih semuanya anak-anakku kelas 4B, kalian sudah merumuskan, membuat keyakinan kelas kalian dan ini harus kita pertanggungjawabkan sebagai aturan yang ada di dalam kelas kita. Ya, terima kasih semuanya. Teriring doa dari Bapak, kalian sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.